Annyeonghaseyo, Yorobun semuanya. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Semoga sehat selalu ya rekan-rekan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bergabung dengan Wuri Korean Learning Center untuk belajar bahasa Korea dari nol. Wah, jadi kalau yang belum bisa baca, belum bisa menulis, tenang saja karena di sini kita akan belajar dari awal seperti kayak anak TK belajar dari A, B, C seperti itu. Nah, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Doni Kurniawan. Teman-teman bisa panggil saya Sam Doni begitu. Kalau di Korea itu biasanya guru itu dipanggil dengan Sam atau Song Seng Nim, disingkat Sam, Sam Doni. Di sini nanti saya berpartner dengan Sam Fani. Beliau akan memperkenalkan dirinya nanti ketika sudah memasuki sesinya. Kita di sini dari Wuri Korean Learning Center, sekali lagi kita berdiri di tahun 2021. Nah, kita sekarang sudah berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas rekan-rekan semua. Namun bukan berarti kita dalam bentuk PT itu adalah kita yang akan memberangkatkan teman-teman bekerja, bukan. Karena yang memberangkatkan itu adalah dari pemerintah, diwakilkan oleh KP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, aktivitas saya sehari-hari biasanya saya mengisi pembelajaran tentang bahasa dan budaya Korea di KP2MI. Jadi teman-teman yang memang berniat untuk bekerja ke Korea bisa nih diskusi bareng saya, bareng Samfani di sini bagaimana trik dan tips untuk biar bisa cepat bekerja di Korea seperti itu ya. Nanti akan ada sesi sendiri kita membahas step by step biaya yang diperlukan seperti itu rekan-rekan semua. Bagi rekan-rekan yang belum follow sosial media kita, tolong di-follow ya. Ini ya. Ini ada TikTok juga ada. Teman-teman bisa banyak mendapatkan informasi tentang budaya atau sedikit review-review tentang materi dari sosial media kami seperti itu. Basic pendidikan saya adalah sarjana bahasa dan kebudayaan Korea. Jadi memang teman-teman belajar dengan pengajar-pengajar yang sesuai dengan keahliannya. Semfani pun juga sama, kita adalah alumni dari Bahasa Korea Universitas Gajah Mada seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pilihan teman-teman yang sangat bijaksana untuk belajar bareng kami di sini. Eh, Teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki materi lebih jauh lagi, sekilas info bahasa Korea itu bukan bahasa yang susah. Jadi perlu ditanamkan ini, perlu kita sugesti diri kita sendiri bahwa bahasa Korea adalah bukan bahasa yang susah. Rekan-rekan tidak usah langsung membayangkan saya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ingin bisa melihat drakor tanpa teks. Kalau ada yang bisa melihat drakor tanpa teks ya bisa saja sih. Tapi paham atau tidaknya saya tidak tahu ya. Ah, Jangan termakan oleh iklan-iklan di sosial media yang bilangnya dalam waktu singkat bisa lihat drakor tanpa teks. Nah, menurut saya itu adalah suatu hal yang ajaib kalau bisa. Semuanya itu sekali lagi adalah butuh ketekunan dan butuh proses. Untuk bisa kita mahir dalam berbahasa Korea, dibutuhkan waktu yang tidak singkat, teman-teman. Jadi kita pelan-pelan belajarnya. Sebelum kita belajar bahasa Korea lebih jauh, kita harus bisa menguasai huruf Korea dulu, rekan-rekan semuanya. Huruf Korea itu logikanya sama kayak huruf ABC lah. Jadi huruf ABC itu kan huruf general yang bisa digunakan untuk berbagai macam bahasa. Contoh huruf ABC untuk menulis dalam bahasa Indonesia kan bisa ya. Udah lazim kita gunakan. Untuk menulis bahasa Inggris dia juga bisa. Untuk menulis bahasa Arab dia juga bisa. Seperti contoh ada huruf Arab, bawahnya kan ada huruf Latinnya kan pakai ABC. Huruf kita memakai bahasa Jawa juga bisa ditulis dengan huruf ABC. Nah, logika yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah huruf Hangul itu sama dengan huruf ABC. Jadi, dia bisa dipakai di berbagai macam bahasa. Tapi
Kelebihannya adalah Hangul itu huruf yang paling sistematis dan mudah dihafalkan. Itu yang ngomong bukan saya yo, tapi sudah ditetapkan oleh UNESCO. Seperti itu rekan-rekan semua. Sekarang kita akan memulai dengan membaca dulu ya. Membaca dan menulis. Logikanya teman-teman kalau sudah bisa membaca, pasti harusnya bisa menulis. Seperti itu. Kita akan kayak ya anggap aja kayak anak TK lagi lah ya, belajar A, B, C atau anak kelas 1 SD kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke mengenal Hangul. Hangul ini diciptakan oleh Raja Sejong tahun 1443 Masehi. Ini sekilas saja saya tidak membahas lebih detail, tapi alangkah lebih baiknya kita itu tahu sejarahnya sedikit nih, biar tidak asal belajar saja. Nah, Hangul itu ada dua versi. Hangul yang lama dan Hangul yang modern. Kalau teman-teman tahu Hangul yang sekarang itu adalah Hangul yang modern. Dulu Hangul itu hanya ada 28 huruf saja, terdiri dari 17 konsonan dan 11 vokal. Tapi Hangul modern sekarang ada 40 huruf. Ada 14 konsonan. Konsonan itu dibagi menjadi dua, ada konsonan tunggal dan konsonan ganda. Bagaimana kita melihatnya? Nanti kita jelaskan. Lalu ada 10 vokal dasar dan 11 vokal gabungan. Seperti itu rekan-rekan. Hangul ini juga dibahas di awal buku dari buku HRDK teman-teman. Yang covernya ini ya, yang jilid 1. Ini dia juga dibahas di sini untuk Hangul. Cuman saya merangkumnya sendiri tadi di materi yang berbackground hitam tadi untuk lebih teman-teman lebih mudah memahami. Nih, saya bukakan contohnya di sini. Kita sebelum masuk materi sama HRD di buku panduannya adalah ada materi tentang Hangul seperti itu. Nah, kita tidak membahas yang di sini, tapi sudah saya rangkum menggunakan materi yang sudah saya susun sendiri. Menurut saya itu lebih gampang dan lebih efektif, rekan-rekan. Ya, kita kembali lagi ke materi saya. Ini saya selipkan barusan biar teman-teman tidak penasaran loh. Loh, di buku ini kan ada mastering Hangul, kenapa tidak disampaikan? Nah, saya sampaikan dalam rangkuman materi yang sudah saya buat lebih sederhana, lebih mudah dipahami seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, kita yang pertama adalah belajar huruf vokal dasar dulu. Nih, vokal dasar. Ada, bentar, saya cari bolpen yang agak sedikit menarik warnanya. Ah, ini dia. Di sini kan ada kolom huruf. Aduh, kurang besar. Iya, cukup ya. Ada kolom huruf dan kolom nama ya. Ada kolom huruf dan kolom nama. Di sini rekan-rekan, huruf vokal dasar itu yang ini, yang di kolom huruf. Nah, seperti ini. Cuman, kenapa ada nama? Kenapa ada nama? Karena nanti habis ini saya jelaskan juga, biar teman-teman nggak bingung nih kenapa ada huruf A seperti ini dan A yang seperti ini. Karena buletan ini, telurnya ini, itu adalah sebagai pengganti konsonan di telurnya ini. Sebagai pengganti konsonan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahasa Korea, Hangul ini, huruf Korea ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini huruf vokal dasar ya. A, ya, itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa disebutkan lafalnya ketika dia ada konsonan. Nah, ketika dia tidak ada konsonan, hadirlah si telur ini untuk menemani si vokal biar dia bisa dilafalkan. Ini tidak ada bunyinya kalau sebagai pengganti konsonan seperti ini ya, rekan-rekan ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ini sekilas saja. Saya lafalkan ya. Untuk yang pertama itu A biasa, A. Contoh ayam. Terus ketika ada coretan dua ini, ya. A, yang pertama A, kedua ya. Yakni, ya, yaitu. Nah, ya. Lalu ada coretan yang di sebelah kiri seperti ini. Itu adalah O. O. Obor. Otak. Seperti itu ya. O.
Lalu coretannya 2 itu adalah yo, yogurt, yoyo, seperti itu. Lalu ada coretan yang di bawah ke arah atas, itu adalah O biasa. Kalau yang ini tadi kan O, kalau ini O biasa. Kalau coretannya 2 jadinya yo, O, yo. Coretannya di bawah ke arah bawah, ya ini adalah U biasa, udang. Lalu ada coretannya 2 U. Terus ada yang cuman garis saja, itu adalah E. Lalu cuman garis lurus juga, yang tadi garis horizontal, yang sekarang garisnya vertikal, itu I. Saya ulangi, yang pertama A, ya, O, yo, O, yo, U, U, E, dan terakhir I. Nah, untuk mempersingkat teman-teman menghafalkan hurufnya, bagian kolom ini tidak usah dihafalkan. Kenapa? Biar teman-teman tidak bingung nanti ketika ada menggabungkan menggabungkan konsonan yang dihafalkan yang ini. Jadi sekaligus buletannya ini dihafalkan. Seperti itu ya. Karena buletan ini akan digunakan untuk konsonan yang lain juga, nanti posisinya di buletan ini. Ini yang dihafalkan. Oke. Berikutnya adalah huruf vokal gabungan. Saya tidak akan menjelaskan huruf pertama ini dari vokal A dan I. Tidak seperti itu ya. Kita langsung jadi saja karena teman-teman bukan mahasiswa sastra Korea yang harus belajar detail. Teman-teman pokoknya harus bisa handle, itu saja kuncinya. Yang pertama ada huruf E. 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 Apa ya? Entok, enak, nah tajam lah ya. Terus kalau coretan 2 itu Y. Y. Nah, kalau coretannya di luar seperti ini, biasa. Kurang besar ya, saya besarkan dulu. Jelas. Saya kenapa nggak dari tadi? Maaf ya. Yang pertama saya ulangi, ada E. Berikutnya Y, lalu E, dan Y biasa. Y biasa. Untuk edukasi, Y untuk yel. Terus ada vokal O dan A ini. Jadinya wahana. Ada vokal O dan E, jadinya welcome. Terus W-nya tajam ya. Terus yang ini O dan I biasa saja ya. West. U dan O jadinya wow. Lalu U dan E jadinya wedding. Mirip dengan yang ini tadi. Juga. Lalu U dan I jadinya Widuri, saya jadi nyanyi. Nah, lalu yang terakhir adalah E dan I. Di sini memiliki keistimewaan pengucapan. Nanti kita jelaskan untuk yang ini. Sekali lagi, tips buat teman-teman yang dihafalkan adalah yang di bagian kolom nama ini ya. Yang di bagian kolom nama yang dihafalkan. Kenapa? Karena buletannya ini biar sekalian dihafalkan untuk menentukan letak konsonannya nanti. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama ada E, Y, Y, Wa, W, Wo, Wi, Ei. Seperti itu ya. Mungkin berapa hari ya? 2 atau 3 hari lah teman-teman bisa hafal. Nah, lalu di sini adalah keistimewaan pengucapan ei. Nah, ei di sini kalau dia ada di awal seperti ini, di awal suku kata, dia bacanya biasa, ei. Ini cara membacanya adalah eija. Yang bawahnya eiza. Tapi kalau dia ada di tengah, dia bacanya jadi i. Contoh
Yang pertama, pyeon ijom, gangi, min jujui. Ah, nggak usah bingung dulu. Waduh, pertama kok langsung kayak gini nih materinya. Saya kan belum hafal. Tidak apa-apa, teman-teman. Ini hanya sekilas dulu saja awalan biar besok tidak bingung. Loh, ini kan kok kata yang ini dibacanya i kenapa? Nah, karena memang cara membacanya seperti itu ya, rekan-rekan semua. Nah, lanjutnya yang i ini ketika menjadi suku kata yang didahului dengan konsonan. Ini kan ada konsonan H, ya kan? Harusnya kan hei gitu kan, tapi cara membacanya jadi himang. Terus ini juga bukan hinsek tapi jadi hinsek. Lalu muni, bukan munei, itu bukan. Jadi muni. Teman-teman bisa lazim, bisa lancar menggunakan cara apa namanya? Cara membacanya bisa lancar, bisa mahir. Bagaimana? Bahasa itu adalah salah satu bentuk keterampilan. Nah, keterampilan ini akan semakin lancar digunakan ketika rekan-rekan itu selalu memakainya. Contoh nih, kita berkendara motor atau mobil itu kan juga salah satu bentuk keterampilan kan. Kalau kita tidak pernah menggunakan keterampilan itu, kita akan tidak lancar menggunakan motor atau mobil, berkendaranya akan kaku. Begitu juga dengan berbicara. Kalau kita tidak biasa memakai bahasanya, kita juga akan kaku. Karena ini adalah keterampilan. Jadi untuk lancar bagaimana? Ya dilatih terus setiap hari. Begitu saja. Oke, berikutnya huruf E ini bisa menjadi E ketika menjadi partikel kepunyaan atau kepemilikan. Ini nanti ada waktunya kita sampai sini. Tapi ini mumpung materinya E tadi, kita sampaikan di awal juga. Jadinya bukan no E tapi no E. Itu saja, ini hanya sekilas info saja dulu ya rekan-rekan semua. Berikutnya adalah huruf konsonan tunggal. Di sini ada 14 huruf ya rekan-rekan. Huruf konsonan tunggal. Di sini, aduh, kebablasan. Di sini ada kolom huruf dan kolom nama. Kalau tadi yang dihafalkan nama kan, kalau yang di vokal, kalau yang di konsonan ini teman-teman cukup hafalkan hurufnya saja bentuknya seperti apa. Nama itu adalah pengucapannya. Huruf seperti ini, oh ini adalah huruf giok, seperti itu. Huruf ini adalah huruf nien, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dihafalkan bentuknya kalau ini. Huruf G. Yang pertama ini lafalnya antara G atau K. Contoh Gusti, Gudeg seperti itu ya. Jadi dia tidak G tidak K, tengah-tengah ini. Nah, cara menulisnya seperti itu. Dari samping kiri ke kanan lalu ke bawah. G. Namanya adalah giok. Lalu yang berikutnya hurufnya namanya adalah nien. Nien. Cara menulisnya dari atas ke bawah lalu ke kanan. Seperti itu ya. Lurus kanan. Nah, jadi bukan dari sini ke atas gitu, bukan ya. Nien, N. Lalu berikutnya adalah diget. Diget itu cara menulisnya kita horizontal dulu, turun lalu ke kanan lagi. Nah, seperti itu ya. Horizontal dulu, turun lalu ke kanan lagi. D. Ini huruf D atau T. Ya, kalau menjadi konsonan mati akan menjadi T, tapi kalau di atas dia akan menjadi D. Contoh dusta, seperti itu ya. Dusta, duri, D. Lalu ada huruf real. Real. Nah, real ini adalah huruf R. R atau L. Ketika dia menjadi konsonan mati, dia menjadi L, tapi kalau dia bukan menjadi konsonan mati, dia R. Maksudnya konsonan mati itu seperti ini loh, teman-teman. Namanya makan gitu ya.
makan. Di sini kan ada konsonan M sama K sama N, ya kan? Kita pecah per suku kata ma, lalu ada kan. Nah, di sini dia akan mati huruf N. Nah, ini namanya konsonan mati di sini. Makan, N-nya ini yang saya maksud konsonan mati. Kalau ma, itu kan tidak ada konsonan mati di bawah. Apa namanya? Jadi dia mulut kita itu masih berakhiran dengan vokal seperti itu. Oke, nanti ketika kita masuk ke cara penulisan atau cara membaca, teman-teman akan lebih paham lagi. Kita kembali ke real tadi ya, R atau L. Rama contohnya, R. Nulisnya dari kiri ke kanan, turun, kiri ke kanan lagi, turun lagi, kiri ke kanan lagi, gitu. Seperti itu rekan-rekan. Mungkin tapi kalau teman-teman sudah mahir besok mungkin nulisnya nggak kayak gini. Tapi bisa jadi seperti ini langsung. Set. Nah, kita nggak tahu juga. Oke, lalu ada M, miem. Ini huruf M biasa. Cara penulisannya biasa saja ya. Huruf M ini cara penulisannya adalah ya gini saja. M. Aduh, kecoret, kesenggol, maaf. Huruf M. Lurus lurus ke bawah, kanan. Nah, seperti ini. Dia kotak. Itu adalah huruf M. Lalu ada huruf biep. Ini B atau P. Dia kalau jadi konsonan mati dia akan menjadi P, kalau tidak dia akan jadi B. Biep. Cara menulisnya bikin dua garis vertikal, lalu bikin dua garis horizontal seperti ini. Ini huruf B atau P. Lalu berikutnya adalah huruf S, siot. S. Ini bikin aja lancip seperti ini udah menjadi huruf S. Lalu ada iyeng atau huruf eng. Kalau tadi saya menjelaskan ketika dia menjadi teman yang vokal tadi, dia tidak ada bunyinya. Tapi kalau dia menjadi konsonan mati, dia akan menjadi eng. Seperti itu ya. Berikutnya adalah huruf J atau jiet, lafalnya J. Bisa teman-teman menulis seperti ini boleh, atau seperti ini juga boleh. Bebas, sama saja. Lalu berikutnya seperti huruf J tapi ada coretan di atasnya sedikit. Nah, ini adalah CH, seperti itu. Contoh Coko. Nah, CH, ada CH-nya kan, Coko. Lalu berikutnya ada seperti huruf G yang di atas tadi, tapi ada coretannya di sini. Ya, ini adalah huruf kiek atau lafalnya adalah K. Contoh kalau kita khas, nah ada sedikit H-nya di sini. Berikutnya ada huruf tiet. Tiet seperti huruf E ya ini ya. Tiet. Tiet ini lafalnya TH. Contoh nama orang nih, Thalia. Begitu. Lalu ada lagi piep. Piep ini PH. Pah. Jadi kalau kita pakai tisu itu di mulut bisa sampai mental. Pah. Seperti itu. Caranya kita bikin garis horizontal, tarik garis 2 ke bawah, garis horizontal lagi. Piep. Ya, contoh lafalnya adalah Philip. Piep ini bisa buat kalau kita menuliskan menggantikan huruf V atau F. Nah, ini di dalam bahasa Korea tidak ada ini. Bisa digantikan dengan piep ini. Lalu yang terakhir adalah hiet atau huruf H. Huruf hiet itu stylenya banyak sekali. Ada yang seperti ini, seperti contoh ini ya. Ada juga yang menulisnya cuman seperti ini. Coret sedikit, garis, lalu bulat. Nah, itu juga sama H. Tidak usah bingung, itu hanya jenis font saja. Rekan-rekan semuanya ya. Oke, kita membahas yang iyeng ini tadi, rekan-rekan. Membahas yang iyeng. Iyeng merupakan konsonan kosong yang berfungsi untuk membunyikan huruf vokal
yang diletakkan dengannya. Akan tetapi digabungkan menjadi satu suku kata dan diletakkan di bawah, maka akan berbunyi eng. Nah, contoh saja ya, kalau penjelasan bikin bingung kita lari ke contoh. Contoh yang pertama ada huruf A. A di sini eng ini tidak dilafalkan di posisi ini, bukan terus menjadi nga gitu, bukan ya. Karena dia posisinya adalah sebagai pengganti konsonan kosong saja. Karena kalau huruf A berdiri sendiri tidak bisa. Biar dia bisa dilafalkan harus ada temannya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini ada huruf N dan I. Ini huruf yo di sini. Huruf yo itu kan cuma seperti ini aslinya. Tapi dia tidak bisa dilafalkan, harus ada temannya. Bulatan itu tadi, pengganti konsonan kosong. Anio. Ada juga irem. I ini tadi huruf R, lalu vokal E dan huruf M. Nah, irem. Lalu ada OJ juga. Ini jadi dia tidak dilafalkan eng, itu poin pembelajarannya itu teman-teman. Dia tidak dilafalkan eng. Bagaimana dia bisa menjadi lafal eng? Kalau dia berbunyi eng itu ketika dia menjadi konsonan mati. Ciri-ciri konsonan mati itu adalah ketika dia ada di bawah seperti ini rekan-rekan semua. Nah, kelihatan ya. Contoh nih, yang ini. Sa, huruf S dan A jadinya sa. Lalu huruf R dan A. Sara tambah bawahnya eng. Sarang. Ini baru menjadi eng. Kalau di atas kayak anio tadi, dia tidak dilafalkan engnya. Tapi kalau dia di bawah mati seperti ini, dia jadi eng. Contoh berikutnya. O, huruf O biasa. Dia tidak dilafalkan ya. Bukan jadi ngo gitu, bukan. Tapi tetap O. Lalu J, I, dan eng. O, jing, O. O, jingo. Itu artinya cumi-cumi. Ojingo game. Kita biasa tahunya adalah Squid Game. Nah, bahasa Koreanya adalah Ojingo game. Ini kalau mati di bawah dia jadi eng seperti itu kan. Kita berlanjut ke huruf konsonan ganda. Huruf konsonan ganda ini tidak banyak. Ini hanya ada dua. Hanya ada 5. Namanya yang pertama ada double G di sini, double G ya. Namanya sang giok. G itu adalah giok sang, double, sang giok, sang bisa double bisa kembar. Nah, hurufnya bukan G lagi tapi jelas-jelas K. Seperti itu ya, K. Karnaval, kota, benar-benar K, bukan antara G atau K, bukan, tapi benar-benar K. Lalu double D. Double D itu namanya adalah sang diget. Itu benar-benar hurufnya menjadi T. T, tari, topeng. Nah, T. Lalu huruf double B, sang biep. Huruf double B itu lafalnya P. Parang, pisang, pohon. P, benar-benar P. Ada sang siot, sang siot. Itu bacanya S. Benar-benar S, samudra. Lalu ini yang agak jauh berbeda. Kalau tadi kan masih mirip-mirip ya ini ya. Double J atau sang jiet itu menjadi C, cari. Jadi kalau kita melihat ada double J, bacanya adalah C, seperti itu rekan-rekan. Nah, sekarang ada konsonan akhir. Konsonan akhir itu konsonan mati kayak yang saya jelaskan tadi loh. Huruf eng itu namanya konsonan akhir, konsonan mati. Dia ada di bawah kata. Ini saya besarkan biar lebih jelas melihatnya. Ada giek, hiek, sang giek, ada GS, ada R sama G. Itu bunyinya K semua. Kayak gini teman-teman tidak usah dihafalkan. Tapi kita harus tahu caranya bagaimana dengan kita banyak berlatih kata Korea. Kata bahasa Korea akan menemukan huruf-huruf mati seperti ini. Nanti lambat laun, cepat atau lambat, pasti teman-teman akan mahir. Contoh nih,
Konsonan akhirnya kan yang di sini nih. Nah, yang di bawah ini kan ada huruf G. Atasnya kan huruf T, O, sama G di bawah. Kalau secara teori tadi harusnya bacanya tok. Tapi G ini benar-benar akan menjadi huruf K kalau dia mati. Jadinya tok gitu, bukan G lagi. Tok. Terus huruf KH. Harusnya kan bacanya ini buwok. Ada H-nya. Tapi enggak, tetap hurufnya karena dia mati kan ini di konsonan akhir, dia bacanya buwok biasa. Dan seterusnya ada bak, terus ada muk, ada G dan S bacanya K, yang dibaca yang ini saja. Terus ada makta, agak ada L-nya ya, makta, tapi dia bacanya tetap K, makta. Itu yang pertama, pelafalan bunyi K. Yang kedua adalah bunyinya ketika huruf N atau NJ atau NH, ketika dia menjadi konsonan akhir akan menjadi N. Contoh MAN, man. ANJDA, anta, seperti itu. Manta, ini agak D atau T tapi lebih ke T yang ini. Untuk kasus yang dia ketemu dengan konsonan akhir. Berikutnya, ketika konsonan akhir itu dia D, S, J, CH, TH, H, dan S, dia akan menjadi huruf T. Ya, ingat-ingat. Walaupun ada huruf D, walaupun ada huruf S, ada J, ada TH, ada H, semuanya ketika dia menjadi konsonan mati, ini ya di bawah sini ya, dia akan menjadi T. Contoh nama orang. Nama orang. Atau nama orang. Gubernur Jawa Tengah yang dulu. Bibit namanya ya kan. Ini huruf B, huruf B, huruf I, huruf B, huruf I. Bibi. Kita butuh huruf T, ya kan? Kita bisa kasih huruf S. Kita bisa kasih huruf H. Kita bisa kasih huruf J, bebas. Karena lafalnya semuanya T. Begitu rekan-rekan. Bibit. Berikutnya adalah bunyinya L. Ketika bawahnya ada R atau L, RB, RT, RTH, RH, sama RS. Dia jadi L. Semuanya jadi L. Yol, Halta, Silda, Wegolman. Jadi yang dibaca L, ini dibaca L semua, ini dibaca L, ini baca L, ini baca L. Huruf R kalau di bawah menjadi konsonan akhir atau konsonan mati, dia akan menjadi L. Berikutnya ada M. Dia biasa ya. Mum, bum. Tidak berubah huruf M. Lalu huruf B, PH, RPH, B sama S. Dia akan jadi P. Semuanya jadi P. Walaupun di bawahnya ada walaupun dia ketika konsonan menjadi konsonan akhir dia adalah hurufnya B, PH, PH, dia tetap jadi P. Contoh bab, nasi artinya B, A, B. Bacanya bab, jadi BAP. Up, harusnya kan up. Dia bacanya up biasa. Seperti itu ya. Lalu ada yang terakhir tadi, kita sudah jelaskan huruf eng ini. Ketika dia menjadi konsonan akhir, dia menjadi eng bacanya. Contoh bang, pang, seperti itu. Saya hapus dulu. Nah, berikutnya pelafalan konsonan ganda. Bagaimana ini maksudnya rekan-rekan? Pelafalan konsonan ganda itu dibunyikan sesuai dengan konsonan pertama. Jadi kan ada konsonan dua nih, kan suka lihat huruf Korea kan, kalau yang di bawah ada dua konsonan, yang dibaca itu yang pertama ini. Nah, yang pertama, belakangnya cuekin saja. Contoh, ada huruf A, NJ sama da. Bacanya anta, yang dibaca huruf N-nya saja. Manta, juga yang dibaca huruf N-nya saja.
Yodop, yodol, yodol, yodol. Ah, L-nya yang dibaca. Terus ada Shilda. Hanya tidak dibaca, hanya L yang dibaca. Shilda. Terus ada G, A, B, dan S. Bacanya gap. Seperti itu. Lalu beberapa juga tidak semuanya pasti yang konsonan yang pertama yang dibaca. Ada juga yang konsonan kedua baru dibaca. Contoh ya ini. Dia bacanya bukan dal. Karena kalau tadi kan yang awal dibacanya, ini yang akhir. Ini dak. Terus ada bakta, ini G-nya yang dibaca. Ada jomta. Ah, bagaimana kita membedakan ini semua? Sekali lagi, karena ini keterampilan, teman-teman akan mahir ketika sering menggunakan. Besok sudah tidak mikir nih, udah gampang. Nah, berikutnya ada penyambungan ucapan. Penyambungan ucapan ini teman-teman jangan bingung. Maksudnya gimana nih penyambungan ucapan? Contoh yang pertama, ini ada huruf bat, B-A, D di bawah jadinya dia dibaca T kan, bat ayo, harusnya kan bat ayo. Cuman karena sejatinya karena sejatinya sebelahnya ini kosong ya, ini kosong ya, ini aslinya kan tidak ada konsonan nih. Si huruf D ini dia akan mengisi ke sini. Begitu loh. Jadi cara membacanya menjadi ba, da, yo. Kenapa seperti ini? Karena A-nya ini kosong. Konsonan yang di sini konsonan mati akan bergeser ke sini. Itu cara bacanya. Tapi penulisannya tetap bat ayo. Cara bacanya menjadi badayo. Ada lagi berikutnya tulisannya man ayo. Di sini N-nya karena kita membacanya N tadi ya. N-nya juga sama keseret ke sini menjadi manayo. Seperti itu. Ada berikutnya ada shil oyo. Shil oyo. Kita membacanya R, R-nya ikut ke sampingnya rekan-rekan. Karena ini kosong ya, dia keseret ke sini. Ketika dia di atas, dia akan dilafalkan menjadi R. Jadi si royo. Tapi kalau di bawah dia jadi L. Shil oyo. Sekali lagi kenapa jadi R? Karena dia bukan memiliki, karena terdapat konsonan kosong di sampingnya. Dan seterusnya. Ada gapsi. Bacanya gap, S-nya ikut kebaca. Lalu anjayo. Dibacanya yang N ini di depan an, J-nya ikut ke sini. Anjayo. Bake, bak-e. Jadinya bake. Isoyo. Tulisannya kan is, it, oyo. Tapi S-nya kebaca ke sini. Jadi isoyo. Sekali lagi jangan bingung kenapa? Karena memang butuh waktu untuk memahami dan ini keterampilan, tidak instan. Diingat-ingat teman-teman dulu juga ketika belajar sepeda kan tidak satu hari jadi, berproses, gagal, jatuh, bangun lagi, seperti itu. Jangan menyerah. Kalau masih bingung, teman-teman bisa WA langsung di nomor kita ya, kita bisa diskusi bersama di situ kalau masih bingung. Nah, penggabungan vokal dan konsonan. Ini tadi kan kita masih belajar Hangul yang satu-satu tapi dipaksa membaca kata nih, dipaksa membaca kata karena untuk mencontohkan ya, mau tidak mau. Cuman gimana sih kata itu bisa terbentuk? Nah, gimana sih kata itu bisa terbentuk? Ini ada di sini. Contoh nih, kita mau menulis huruf A. Huruf A kan cuma satu ini saja ya. A. Aduh, kegeser. Mana ini? Mana ini? Ah, ini dia. Maaf ya. Kita mau menulis huruf A saja. A di sini. Nah, karena tidak bisa berdiri sendiri, sekali lagi karena ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ditemani dengan pengganti konsonan. Jadi posisinya di sini.
A, dia lafalnya A saja, bukan nga, sekali lagi bukan ya. Makanya di awal tadi teman-teman pesan saya adalah saya suruh hafalkan yang ada bulet-buletannya. Kenapa? Karena ini nanti bisa diisi dengan konsonan sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya huruf U. Huruf U kan ada pengganti konsonan ditambah U. Pengganti konsonannya posisinya di atas. Apanya biasa saja. U. Nah, tapi bagaimana kalau dia sudah punya konsonan sendiri? Contoh kita mau nulis ga. Kan sudah punya huruf G ya kan? Ditambah huruf A. Ya, sekali lagi, huruf Korea harus berdampingan antara konsonan dan vokal. Karena ini sejatinya adalah konsonan kosong, ya dia hilang nanti. Kenapa hilang? Karena sudah ada konsonan sebagai penggantinya yang asli. G-nya masuk ke sini. Menjadi ga. Seperti itu ya. Terus huruf Bu. Ada huruf B dan huruf U. Logikanya sama karena ini adalah konsonan kosong, ya ini hilang. B-nya yang menggantikan posisinya di sini. Menjadi Bu. Bagaimana kalau posisinya ada huruf matinya? Ya huruf mati tinggal di bawahnya saja. Contohkan huruf K ditambah A. Huruf K ditambah A. Huruf K kan, ditambah huruf A. K. Huruf mati pasti di bawah. Bukan terus K terus N di sini, bukan loh ya. Biasanya untuk yang awal-awal tuh belajarnya huruf matinya masih di samping sini. Tapi kalau huruf mati tuh pasti di bawah. Kan seperti itu. Seperti itu rekan-rekan. Bagaimana? Sudah mulai panas ya ini belajar Hangul ya. Mungkin ya kurang lebih 1 minggu lah teman-teman belajar Hangul untuk sampai lancar. Nah, berdasarkan teori tadi, teman-teman harusnya sudah bisa mulai menulis nama. Contoh nama saya adalah Doni, ya kan? Nama saya adalah aduh kegeser nih. Doni. Kita dimulai dengan huruf D berarti. Huruf D. Ditambah huruf O. Nah, lalu huruf N. Ditambah huruf I. Seperti ini. Atau namanya siapa? Siapa ya? Joko. Ada huruf J, ada huruf O, lalu ada huruf K dan huruf O lagi. Joko. Lalu namanya Rizky. Kita pakai huruf R, I. Kan harusnya mati S ya, teman-teman ya. Ada S di sini ya. Seperti ini ya. Riz. Tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa mati huruf S? Karena huruf S tadi akan dilafalkan T ketika dia di bawah. Jadi nulisnya S-nya harus kita naikkan dulu. Double G, Rizky. Seperti itu rekan-rekan. Jadi bukan Riz terus bisa S di bawah, nggak bisa dia. Dia nggak bisa S di sini, nggak bisa. Harus dinaikkan. Untuk menaikkan ini kan dia juga S ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada vokalnya juga temennya biar dia bisa dilafalkan nih. Jadi menjadi Rizky seperti itu rekan-rekan semuanya. Coba namanya siapa? Ajeng umpamanya. Tinggal tulis saja huruf A, huruf J, huruf E, Ajeng mati eng. Ajeng. Nah, seperti itu rekan-rekan. Ya, nah, coba tulis sekarang. Tulis namanya. Nanti tinggal lapor ke saya benar atau tidak gitu ya, by WA. Cara membaca Hangul itu juga ada yang penyengawan. Penyengawan ini contohnya seperti ini. Bila huruf B atau PH terus bertemu dengan M atau N, dia akan jadi M. Nah, D atau TH ketemu M atau N akan jadi N. G, KH, dan K akan jadi eng.
Contohnya ya, nih ketika huruf PH atau B ketemu M atau N akan jadi M. Contoh tulisannya adalah Ibnida, bacanya jadi Imnida. Habnida jadinya Hamnida. Apmun jadinya Amun, seperti itu. Dia akan ada perubahan di sini nih. Ini perubahan hafalnya. Tapi cara menulisnya tetap ya Ibnida, cuman cara bacanya menjadi Imnida. Sering ya, C Iraman Doni Imnida. Nah, nanti kita belajar kayak gitu. Lalu huruf D, TH, ketika ketemu M atau N akan jadi N. Contohnya gini. Natmal. Cara menulisnya adalah natmal. Cara membacanya menjadi nanmal. Batnenda. Tulisannya batnenda, tapi membacanya menjadi banenda. Dia berubah jadi N. Ini cara membacanya. Lalu yang G, KH, dan K, contoh Hanguk, Korea nih. Kita sudah sering ya, Hanguk, Hanguk. Padahal cara membacanya adalah Hanguk. Dia jadi Ang. Cinggu, Cinggu, teman. Cinggu dia akan menjadi Cinggu. Agak menyengau. Nah, begitu rekan-rekan. Lalu berikutnya pengucapan dengan aspirasi. Aspirasi itu kayak ada letupan. Nih rumusnya, nggak usah ngapalin rumusnya, langsung latihan. B ketemu H jadinya PH. D ketemu H jadinya PH. G ketemu H jadinya KH. J ketemu H jadinya cah. Contoh nih, iphak, ini kan B ketemu H ya. Jadinya iphak. Nah, gerohke, H ketemu G. Jadinya geroke. Cohta. Cohta tulisannya Johda. Cohta. Bacanya jadi Chota. Ini jadi TH. Karena H ketemu dengan D. Jadinya TH. Irohji. Jadinya Irochi. Irochi. Seperti itu. Oke. Lalu ada bunyi paralel. Bunyi paralel itu apabila huruf D dan TH di akhir suku kata bertemu dengan huruf I di awal kata berikutnya. Contohnya D ketemu dengan I. D ini ketemu dengan I jadinya G. TH ketemu dengan vokal I jadinya C. TH ketemu dengan D ketemu dengan H dan I jadinya C juga. Teman-teman tidak usah bingung, perbanyak latihan akan mahir ini. Contoh ya, gat I, ini kan huruf TH, ketemu dengan I, jadinya bacanya gaci. Good I, jadinya guci. Bathida, bathida, jadinya bacida. Seperti itu rekan-rekan. Lalu, ini udah mau selesai nih. Wah, semangat nih belajarnya, ada 1 jaman. Pelafalan huruf konsonan R dan B. Konsonan R dan B. Ketika huruf M ketemu dengan R, jadinya R-nya ini berubah jadi N. Ang ketemu dengan R, R-nya berubah jadi N. B ketemu dengan R, semuanya berubah. Yang B jadi M, yang R jadi N. G ketemu dengan R, yang G jadi Ang, yang R jadi N. Nah, ini memang harus lihai ya. Tidak bisa hanya dihafalkan saja, memang harus dipakai. Contoh nih, Hamriang tulisannya. Ini M ketemu dengan R, jadinya Hamnyang. R-nya berubah jadi N, Hamnyang. Simri jadinya Simni. Jongryu jadinya Jongnyu. R-nya jadi N di sini. Sengriak jadinya Sengnyak. Ini jadi N juga di sini. Gukrim tulisannya, jadinya Gungnim. Nah, ini dua-duanya berubah nih. Gungnim. Bob Ryong jadinya Bom
nyong, dua-duanya juga berubah. Teman-teman kalau belajar bahasa Korea jangan hanya hafalan saja. Kenapa? Karena seperti inilah. Lafalnya seperti ini, tulisannya seperti ini, berbeda. Jadi belajar kosakata besok dibarengi dengan menghafalkan tulisannya. Ini akan membuat Anda mudah dalam mengerjakan soal besok. Lalu yang terakhir, cara membaca yang terakhir, perubahan bentuk N. Ketika N ketemu dengan R, semuanya jadi RR atau LL sama. Contoh, Yon rak ya, bacanya Yon rak. Tapi yang N ini berubah menjadi R. Ketika R di bawah, dia akan jadi L. Yolak. Nah, terus Jalnaga. Yang N-nya ini berubah menjadi R. Jadinya Jalaga. Ketika dia L dan ketemu dengan R, dia akan lafalnya jadi L. Jalaga. Shinra. Jadinya N-nya berubah jadi L. Menjadi cara membacanya adalah Shilla. Nah, teman-teman di sini kalau tadi bingung ya, huruf ini di awal tadi loh, huruf ini kok cara membacanya adalah R atau L gitu ya. Nah, ini maksudnya. Kalau dia tidak menjadi konsonan mati, seperti ini di atas, tidak menjadi konsonan mati, dia akan tetap dibaca R. Tapi kalau dia mati di bawah, shil, dia akan di bawah dari konsonan mati nih di sini. Dia akan dibaca menjadi L, shil. Begitu teman-teman. Tapi ketika dia sudah ada di bawah dan di sampingnya ada real lagi, ada R lagi, yang atas ini juga ikut cara membacanya ikut ke sini. Jadi bukan shilra tapi menjadi silla seperti itu. Oke, itu adalah cara membaca teman-teman. Dibarengi dengan kalau sudah bisa membaca, pasti harus bisa menulis. Betul tidak? Kita ke bagian menulis nih. Ada tips-tips menulis biar teman-teman tulisannya nyaman, enak seperti itu ya. Kita menulis Hangul itu selalu diawali dengan konsonan. Entah itu konsonan beneran atau konsonan pengganti yang bulat itu ya. Dan diikuti dengan vokal sampingnya. Cara penulisan huruf Hangul adalah dari atas ke bawah serta dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya seperti ini. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ini kan dari kiri ke kanan dulu nih. G. Mana ini bolpen saya? Ah, ini dia. Duh, nggak mau. Harus gini ternyata. Dari arahnya ke sini, lalu turun. Nah, atau dari atas ke bawah dulu. Sini dan ini. Nah, seperti itu. Dia akan nyaman nanti ketika menulis banyak huruf. Nah, bagaimana kalau posisinya seperti ini? Ada 3 ya. Kita tulis yang pertama dulu. B. Habis nulis B, nulis A. Baru yang terakhir konsonan matinya. Bal. Kalau hurufnya 4, ya sama saja. G dulu, lalu berikutnya A, berikutnya B-nya ditulis, terus yang terakhir S. Nah, seperti itu. Nah, kalau penulisan vokal tunggal, ya gampang lah. Seperti ini. Di buku juga ada. Oke. Banyak ya cara penulisannya. Penulisan vokal gabungan. Nah, teman-teman nggak usah bingung nih. Senyaman teman-teman saja. Yang penting Anda tahu, oh huruf ini adalah E. Huruf ini adalah Y. Seperti itu ya. Menuliskan konsonan juga banyak nih caranya. Tapi teman-teman akan menemukan tips yang nyamannya. Secara nyaman masing-masing dalam menulisan. Nah. Oke. Aduh, ini terlalu besar. Nah. Huruf Hangul itu selalu ditulis berdasarkan ucapan suku kata. Contoh, banana, banana, subak, bucecum, itu kan penggalannya per suku kata. Enak itu. Bukan enak ya, memang aturannya seperti itu. Nah, sekarang ayo menulis Hangul. Ini di buku, teman-teman juga ada ya, di buku. Anda bisa coret-coret, tapi kalau
teman-teman punyanya e-book, ya nulisnya di lembaran yang kosong lah. Anda beli buku tulis sendiri, dilatih sendiri. Atau mungkin kalau memang mau di print silahkan, atau mau beli di Shopee juga banyak yang sudah versi cetak. Tapi saran saya, kalau mau membeli buku, aduh jatuh, belinya yang besar ya ukurannya. Nih, seperti ini contoh nih. Ini besar. Jadi kalau kita mau mencoret-coret itu lebih nyaman rekan-rekan semuanya. Bukan yang kecil-kecil. Nah, tugas tugas teman-teman adalah menulis nama menggunakan menulis nama dan paragraf perkenalan menggunakan bahasa Indonesia saja. Menggunakan bahasa Indonesia tapi tulisannya Hangul. Kita belum masuk ke materi Hangul dulu nih. Kita belum masuk ke materi bahasa Korea. Kita masih belajar bahasa tulis dulu. Mungkin dalam 1 minggu ke depan kita akan belajar baca tulis dulu rekan-rekan. Nah, contoh yang pertama nih, saya suka makan. Kita tulis pakai Hangul. Saya suka makan. Tapi teman-teman ganti ya ini ya. Namanya Tony sedang minum. Nah, seperti itu. Kamu suka semangka. Kamu suka semangka. Kita tulis pakai Hangul tapi bahasanya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalau teman-teman dikira lancar, Anda bisa dengan kalimat yang lebih panjang. Tapi bahasanya masih pakai bahasa Indonesia. Itu trik dari kita untuk menghafalkan Hangul lebih cepat. Jadi langsung praktek saja, langsung praktek nulis. Siswa-siswa offline di tempat kita rata-rata 3 hari sudah mahir menggunakan Hangul. Kalau dengan praktek bahasa Indonesia. Beda kalau teman-teman ngapalinnya benar-benar, oh huruf G seperti ini, huruf R seperti ini, wah itu lama. Kalau tidak langsung dipraktekkan nih. Ini ya rekan-rekan ya. Paragraf. Kalau sudah kalimat oke, teman-teman bikin paragraf dalam bahasa Korea seperti itu. Coba kita sekarang melihat bukunya nih. Nah, buku yang PS Topik HRDK Jilid 1 di halaman 18 itu ada cara penulisan konsonan dan vokal. Ada berbagai bentuk ya, ada yang samping-sampingan konsonan vokal. Ada yang vokal saja. Kalau vokal saja berarti di sini ada konsonan dilingkari putus-putus, itu artinya pengganti konsonan yang saya jelaskan tadi itu loh. Yang huruf A, huruf buletannya ini hanya sebagai pengganti saja. Ada yang konsonan vokal konsonan. Nah, ada yang konsonan vokalnya konsonan vokal konsonan atas bawah. Ini tidak perlu dihafalkan seperti ini, teman-teman praktek saja, nanti akan kalau tidak paham pasti akan menemukan kasus Anda di mana Anda salah menulis. Ketika Anda sudah salah menulis dan kita koreksi, biasanya akan lebih cepat terpatri di otak kita kalau, oh aku kemarin salah nih, oh ini yang benar gitu. Oke, untuk yang di buku HRDK, teman-teman bisa pakai di sini kolom-kolom yang kosong ini buat latihan menulisnya. Nih, untuk latihan tulis di sini bisa dicoret-coret. Bagi rekan-rekan yang sudah ngeprint, kalau belum di print ya ditulis saja di buku biasa seperti itu. Oke ya, itu tugas saya untuk pertama, kita hafalan Hangul dulu. Sekali lagi teman-teman tetap semangat. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Lumayan ini materinya 1 jam. Memang agak lama karena saya jelaskan semua, tidak saya potong-potong. Tapi besok kalau kita sudah masuk materi di buku HRDK, 1 bab itu biasanya ada 2 tata bahasa. Nah, saya potong-potong videonya. 1 tata bahasa, 1 tata bahasa, itu biar rekan-rekan belajarnya tidak terlalu maraton. Durasi belajar kita nanti kurang lebih 5 bulan, pelan-pelan. Saya tidak mau ngebut tapi ujung-ujungnya teman-teman tidak paham. Nah, lalu video ini juga tolong di-download ya, jangan mengandalkan Google Drive karena tidak selamanya akan berada di Google Drive. Tolong teman-teman di-download videonya. Begitu rekan-rekan, saya akhiri, tetap semangat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiting.